Shalom, salam damai. Kita teruskan, kita lanjutkan dengan Kisah Para Rasul bab 7, Pembelaan Stefanus bagian kedua. Dan sesudah 40 tahun tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gunung Sinai di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Musa heran tentang penglihatan itu, dan ketika ia pergi ke situ untuk melihatnya dari dekat, datanglah suara Tuhan kepadanya. Akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka gemetarlah Musa, dan ia tidak berani lagi melihatnya. Lalu firman Allah kepadanya, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar keluh kesah mereka, dan aku telah turun untuk melepaskan mereka. Karena itu, marilah, engkau akan kuutus ke tanah Mesir. Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan diri kepadanya di semak duri itu. Dialah yang membawa mereka keluar dengan mengadakan mukjizat dan tanda-tanda di tanah Mesir, di Laut Merah dan di padang gurun 40 tahun lamanya. Musa ini pula lah yang berkata kepada orang Israel, seorang nabi seperti aku ini akan dibangkitkan Allah bagimu dari antara saudara-saudaramu. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun, di antara malaikat yang berfirman kepadanya di gunung Sinai dan nenek moyang kita. Dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk menyampaikannya kepada kamu. Tetapi nenek moyang kita tidak mau taat kepadanya, malahan mereka menolaknya. Dalam hati mereka ingin kembali ke tanah Mesir. Kepada Harun mereka berkata, buatlah untuk kami beberapa Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Lalu pada waktu itu, mereka membuat sebuah anak lembu dan mempersembahkan persembahan kepada berhala itu. Dan mereka bersukacita tentang apa yang dibuat sendiri oleh mereka. Maka berpalinglah Allah dari mereka dan membiarkan mereka beribadah kepada bala tentara langit, seperti yang tertulis dalam kitab nabi-nabi. Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan persembahan selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel? Tidak pernah. Malahan kamu mengusung kemah Molok dan bintang dewa Refan, patung-patung yang kamu buat itu untuk disembah. Maka aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan sampai di seberang sana, Babel. Kemah kesaksian ada pada nenek moyang kita di padang gurun, seperti yang diperintahkan Allah kepada Musa untuk membuatnya menurut contoh yang telah dilihatnya. Kemah itu yang diterima nenek moyang kita dan yang dengan pimpinan Yosua dibawa masuk ke tanah ini, yaitu waktu tanah ini direbut dari bangsa-bangsa lain yang dihalau Allah dari depan nenek moyang kita. Demikianlah sampai kepada zaman Daud. Daud telah mendapat kasih karunia di hadapan Allah, dan ia memohon supaya ia diperkenankan untuk mendirikan suatu tempat kediaman bagi Allah Yakub. Tetapi Salomo lah yang mendirikan sebuah rumah untuk Allah. Tetapi yang Maha Tinggi tidak diam di dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia, seperti yang dikatakan oleh Nabi, langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Demikian firman Tuhan. Tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku sendiri yang membuat semuanya ini? Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar, yang sekarang telah kamu khianati dan kamu bunuh. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Demikianlah sabda Tuhan.
Sebelumnya Stefanus membela diri karena Stefanus dituduh merusak adat istiadat hukum Taurat. Lalu Stefanus bercerita tentang Abraham sampai kepada pengungsian, keluaran dari Mesir, dan berbagai macam aturan yang dibuat untuk bangsa Israel. Ketika Musa pergi ke Midia, jadi sebelumnya Musa mengungsi atau melarikan diri ke Midian karena Musa telah ketahuan kejahatannya, yaitu membunuh salah satu orang Mesir. Lalu Musa ketakutan lalu kabur ke Midian. Di sana di Midian Musa tinggal 40 tahun ya. Dan sesudah 40 tahun Musa melihat malaikat di atas gunung, di padang gurun, Gunung Sinai. Ada nyala api yang keluar dari semak-semak duri, tetapi semak-semak itu tidak terbakar ya. Itulah mukjizat Tuhan. Lalu terdengar suara, "Akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub." Lihat ini, Tuhan mengatakan Allah Abraham, Ishak ya, jadi bukan Ismail. Karena yang disebut dengan keturunan Abraham itu yang masuk dalam perjanjian itu adalah Ishak ya. Yang anak-anak lain ya memang anaknya Abraham, tetapi bukan masuk dalam perjanjian seperti kita ya. Sekarang ini kalau perjanjian misalnya ada polis asuransi jiwa ya, yang nama di situ yang tertulis siapa ya? Yang nggak tertulis itu bukan masuk dalam perjanjian polis asuransi. Demikian juga Tuhan yang namanya diberkati, yang disebut dengan anaknya Abraham itu dari Ishak. Yang sesuai perjanjian dengan Tuhan itu dari Ishak ya. Jadi bukan dari Ismail. Maka gemetarlah Musa dan ia tidak berani lagi melihatnya. Lalu Musa mendapatkan perintah ya, untuk menyelamatkan orang Israel dari 400 tahun penjajahan di Mesir ya, ditindas ya. Padahal Musa dulu telah ditolak ya. Musa ini yang telah mereka tolak sekarang malah dipilih Tuhan untuk memimpin, menyelamatkan orang Israel keluar dari Mesir. Jadi Musa membawa orang Israel keluar dari Mesir itu tidak gampang ya. Karena Firaun tidak begitu saja melepaskan orang Israel. Akhirnya ya Tuhan harus mengadakan mukjizat dan tanda-tanda yang dahsyat ya, di tanah Mesir. Ada berapa kali tulah itu ya, ada 10 kali tulah kali ya. Tulahnya macam-macam ya, ada penyakit sampar, ada hujan es, ada hujan api. Lalu yang terakhir adalah kematian dari anak pertama dari orang-orang Firaun, dari orang-orang Mesir ya. Itu tanda yang terakhir, yang ke-10. Lalu diizinkanlah orang-orang Israel keluar ya. Harus dengan susah payah ya, dengan mengadakan mukjizat dan tanda-tanda ya. Baru Firaun paham, ngerti ya. Kalau enggak nanti Firaun sendiri yang mati ya, dipukul oleh Tuhan ya. Setelah anaknya yang pertama mati, akhirnya ya sudah dilepas ya. Dilepas lalu melewati Laut Merah ya. Di Laut Merah juga mukjizat lagi ya. Tuhan mengeringkan Laut Merah ya. Siapa yang bisa coba supaya orang Israel bisa menyeberang. Dan juga di padang gurun, selama 40 tahun di padang gurun itu yang tidak ada air dan sebagainya, Tuhan terpaksa harus memberikan mukjizat ya, mengirimkan air. Kita kan butuh air minum ya. Mengirimkan mana itu roti dari langit ya. Itu mukjizat. Lalu mendatangkan daging ya, burung-burung puyuh didatangkan ya. Manut begitu saja turun ke kemah, lalu dengan gampang dipungut burung itu untuk makan, untuk lauk pauk selain roti mana. Jadi Tuhan menguatkan dengan tanda dan mukjizat.
Musa juga mengatakan, seorang nabi seperti aku ini akan dibangkitkan Allah bagimu dan dari antara saudara-saudaramu. Maksudnya itu nanti menuju kepada Tuhan Yesus. Dan orang Israel selama 40 tahun mengembara di padang gurun itu orang Israel itu degil itu keras kepala ya. Ketika Musa menunggu di atas gunung untuk menunggu 10 perintah Tuhan, orang-orang Israel di bawah itu di kaki gunung langsung membuat anak lembu emas dan menyembah-nyembah gitu. Itulah akhirnya kan dihukum Tuhan kan. Orang Israel itu seperti itu, sering melenceng ya. Sudah pernah mengalami mukjizat yang dahsyat dari Tuhan, masih meninggalkan Tuhan, masih seenaknya seperti itu. Makanya itu menggambarkan kita semua juga ini ya, pengikut Yesus. Kalau nggak memikul salib itu nanti kita juga ditinggalkan Tuhan, seperti Tuhan meninggalkan bangsa Israel waktu itu, karena mereka membuat berhala, yaitu anak lembu emas, anak lembu dari patung ya, menjadikan patung anak lembu dan menyembah berhala, menyembah kepada itu ya. Oh, patung sebagai hiasan ya, bukan berhala ya, itu hanya untuk mengingat ya. Kan orang Katolik itu kan tidak menyembah patung ya. Patung hanya sebagai alat ya. Sama seperti salib ya. Kenapa memakai kalung salib? Ini bukan menyembah salib. Ini sebagai mengingat bahwa saya adalah pengikut Kristus. Orang yang melihat salib itu mengingat Kristus, mengingat penderitaan Kristus bagi kita manusia. Jadi bukan kita membuat patung lalu menyembah, itu untuk mengingatkan ya, membantu sarana ya. Beda dengan waktu zaman Israel ini, mereka membuat anak lembu dan menyembahnya memang. Itu bedanya. Jadi jangan menyembah ya. Jangan menyembah patung. Maksudnya gitu ya. Kalau patung hanya untuk sebagai pengingat itu ya nggak apa-apa. Membantu kita dalam mengingat kembali, membawa dalam suasana berdoa yang kusyuk, yang hikmat, yang seperti mendatangkan suasana rohani bahwa Yesus berada di depan kita langsung ya. Itu hanya sebagai alat bantu ya. Jadi bukan untuk disembah ya, memang. Jadi jangan salah paham. Ini karena Israel meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada anak lembu itu, makanya Tuhan ya berpaling dari Israel ya, lalu membiarkan mereka, ya sudah karepmu, ya terserah kau lah. Akhirnya ketika beribadah kepada ilah-ilah yang lain, Israel diserak-serak ya, dihukum Tuhan. Ini patung-patung yang kamu buat itu untuk disembah ya. Kalau orang Katolik itu tidak membuat patung untuk disembah, itu bukan sesembahan, itu sebagai pengingat ya. Itu tadi seperti contohnya ya, seperti kalung salib itu bukan untuk disembah, itu untuk mengingat kita bahwa oh ya saya ini pengikut Yesus ya. Jadi kalau mau marah ya nanti dulu ya, ditahan ya. Sebagai pengingatnya, sebagai alatnya, bukan untuk disembah. Jadi beda, ada bedanya jelasnya. Nih, maka aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan di Babel ya, karena itu tadi, karena menyembah dewa-dewa Revan, itu bintang dewa Revan dan patung-patung yang disembah ya. Makanya Tuhan membuang bangsa Israel ke Babel ya. Itu dia. Kemudian waktu tanah ini direbut dari bangsa-bangsa lain yang dihalau Allah dari depan nenek moyang kita. Jadi tanah inilah, tanah Kanaan itu direbut dari bangsa-bangsa lain yang memang direbut ya. Memang direbut ya, itu karena Tuhan ya. Tuhan yang mau ngasih ya. Siapa yang mau melawan Tuhan? Toh tanah-tanah itu ada miliknya Tuhan ya. Bumi ini kan ciptaan Tuhan, bumi ini kan miliknya Tuhan. Jadi Tuhan mau ngasih
tanah Kanaan itu kepada bangsa Israel, ya itu haknya Tuhan ya. Sertifikatnya milik Tuhan. Tuhan yang mencipta kok, dia mau ngasih kepada siapa ya? Ya terserah Tuhan ya. Jadi bangsa-bangsa yang tinggal di situ ya sudah diberi izin untuk tinggal di situ tanpa bayar sewa, masih mending ya, nggak bayar sewa ya. Sekarang tinggalnya sudah, kamu pergi saja, ini mau diberikan kepada orang Israel. Jadi sampai sekarang ini ya tanah Kanaan, Yerusalem dan sebagainya itu ya memang miliknya Israel ya, dikasih Tuhan kok. Jadi bangsa-bangsa lain lebih baik ya sudah berdamai ya, itu miliknya orang Israel. Lalu sampai bahkan mereka membunuh. Jadi ini dia, Stefanus mengatakan bahkan orang-orang Israel yang menyebalkan itu, yang sering meninggalkan Tuhan, melupakan Tuhan yang sudah menolong mereka, orang-orang Israel itu membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar. Maksudnya memberitakan tentang kedatangan Yesus, yaitu nabi-nabi itu yang dibunuh oleh orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat dan tua-tua Yahudi itu, yang sekarang telah kamu kianati dan kamu bunuh. Jadi Stefanus ini mengatakan tentang Tuhan Yesus yang dikhianati dan dibunuh oleh tua-tua Yahudi, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu. Kamu memang telah menerima hukum Taurat yang disampaikan malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Itulah pembelaan Stefanus. Di perikop berikutnya kita akan saksikan Stefanus dihukum mati karena dianggap menista agama. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan penjelasan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya dari Kisah Para Rasul. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.